Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai proses pembuatan dari pestisida alami dengan menggunakan ekstrak dari daun sirih. Nah, ternyata daun sirih ini bisa digunakan untuk membasmi serangga. Kenapa? Karena di dalam daun sirih ini terkandung beberapa senyawa termasuk minyak atsiri, sehingga bisa membasmi serangga seperti semut. Nah, untuk bagaimana mengetahui prosesnya, yang pertama akan kita bahas mengenai alat dan bahan. Berikut penjelasannya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyebutkan beberapa alat atau bahan yang akan digunakan dalam proses pembuatan pestisida alami yang terbuat dari sirih atau piper betel beserta fungsinya. Alat pertama yang akan digunakan yaitu talenan. Fungsinya sebagai alas memotong daun sirih atau piper betelin. Yang kedua itu ada pisau, fungsinya untuk memotong daun sirih atau piper betelin. Alat ketiga itu ada blender. Blender ini fungsinya untuk melumatkan atau menghaluskan daun sirih atau piper betelin. Yang keempat itu ada mangkuk. Mangkuk ini fungsinya sebagai wadah untuk meletakkan daun sirih atau piper betelin. Alat kelima yang akan digunakan yaitu saringan. Saringan ini fungsinya untuk menyaring perasan air atau ekstrak dari daun sirih itu sendiri. Alat keenam yang akan digunakan yaitu teko ukur. Teko ukur ini fungsinya untuk menakar atau mengukur banyaknya volume dari ekstrak daun sirih. Nah, alat yang terakhir itu ada botol spray. Botol spray ini fungsinya sebagai wadah atau tempat ekstrak daun sirih. Nah, kita masuk ke proses selanjutnya, pembuatan pestisida alami dengan menggunakan ekstrak daun sirih. Yang pertama, cuci bersih daun sirih, kemudian potonglah daun sirih tersebut kecil-kecil dengan menggunakan pisau ya teman-teman. Dalam memotong daun sirih ini kita harus hati-hati agar tidak terluka tangan kita oleh pisau. Setelah kita potong-potong daun sirih, kita masukkan ke dalam piring. Lalu daun sirih dimasukkan ke dalam blender. Setelah dimasukkan ke dalam blender, daun sirih tersebut dikasih air sebanyak 300 ml air. Kemudian tutup blender dengan rapat. Setelah blender ditutup dengan rapat, blenderlah ekstrak daun sirih tersebut dengan tekstur yang benar-benar halus ya teman-teman. Nah, setelah rasanya ekstrak daun sirih tersebut sudah benar-benar halus, teman-teman bisa tuangkan ekstrak daun sirih tersebut dalam teko ukur. Nah, kemudian saring hasil blender ampas daun sirih tersebut. Lalu saringlah daun sirih tersebut hingga benar-benar ampas dengan airnya terpisah. Dan masukkanlah ke dalam botol spray ekstrak daun sirih tersebut. Masukkan semua ekstrak daun sirih tersebut ke dalam botol spray hingga penuh. Setelah dimasukkan ke dalam botol spray, kita mulai pengaplikasian ekstrak daun sirih tersebut ke pohon matoa yang ada serangga rang-rangnya. Teman-teman bisa lihat ya, itu ada beberapa serangga rang-rang di batang pohon matoa. Kemudian semprotkan ekstrak daun sirih pada batang matoa yang terdapat semut rang-rang.
semprotkan ekstrak daun sirih ke bagian yang ada semut rang-rangnya ya teman-teman. Kita tunggu dalam beberapa waktu kemudian. Setelah kita diamin dalam beberapa waktu, teman-teman bisa lihat ya, di situ tidak ada terdapat semut rang-rang lagi.